Jembatannya di sini. Berarti di sini gunungnya harus dikeruk, harus digali untuk tempatnya trase jalan dan sebagainya. Nah, pertimbangannya dibuat seperti ini. Oke, kita terima aja contohnya ini. Nah, abutmennya beda-beda, abutmen kiri dan kanan tidak harus sama ya. Yang kiri cukup tinggi, ada timbunan. Yang kanan ini malah galian. Ya, malah galian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian pilarnya, pilar P1 dan P2 ini identik, ya kira-kira tingginya sama, P3 tingginya nggak sama. Ya, udah ya. Terus tanahnya juga sangat keras. Tanahnya sangat keras sehingga fondasinya terpaksa profile. Nah, Anda bisa lihat fondasi abutmen itu biasanya yang depan kan miring ke depan. Ya, tiangnya. Ini terpaksa lurus. Kenapa? Karena profile nggak bisa digali miring. Terpaksa lurus. Udah ya. Nah, sekarang ini analisa untuk abutmen. Fondasinya, denahnya seperti ini. Coba-coba ya, dimulai dengan coba-coba. Kemudian abutmennya seperti ini. Kemudian kita periksa tanahnya seperti ini. Jadi mulai kedalaman 1 meter sudah SPT 50. Jadi tanahnya keras banget. Sehingga otomatis harus pakai profile. Kenapa nggak pakai pondasi langsung? Karena kalau pakai pondasi langsung, toh juga 1 meter. Nah, kalau ini pakai pondasi langsung, yang dikhawatirkan adalah tekanan tanah nggak ada yang nahan, karena ini terletak di lereng, ya, terletak di lereng, ini juga di lereng, hingga tekanan tanahnya nanti nggak ada yang nahan. Dikhawatirkan seperti itu, makanya dipasang pondasi tiang torpel. Demikian juga A2, pondasinya juga dirancang gitu. Sebetulnya kedalamannya tidak perlu dalam-dalam. Ternyata kedalamannya cuma 4 meter. Nah, untuk pilar, karena pilarnya tinggi, maka terpaksa menggunakan seperti ini. Dan pilarnya single pylon. Single pylon. Jadi tiang tunggal. Ya, ini nanti dimodifikasi. Ya, dalam desain sesungguhnya, dalam desain review ini masih draft. Ini nanti dimodifikasi menjadi pilonnya 2. Ada 2 pilar. Kenapa pilarnya 2? Karena apa? Ini. Karena rangka batang. Rangka batang itu titik tumpunya kan di kanan dan di kiri. Anda ingat ya Mas Mbak, kalau Anda mendesain rangka batang itu titik tumpunya ada di kanan dan di kiri. Di kanan itu karena rangkanya ada di rangka kanan dan rangka kiri. Ya, sehingga tumpuannya tertumpu di ujung-ujung sini. Nah, karena itu kalau kita bikin pilarnya 1, maka bagian capping beam di atas ini cantilever. Tapi kalau pilarnya 2, nah reaksinya langsung masuk ke kolom. Ini nanti diganti ini. Nah, pilarnya ini diganti 2. 2 pilar, tapi pondasinya tetap. Demikian juga ini pondasinya tetap, ini pilarnya diganti 2. Yang ketiga ini juga pilarnya diganti 2. Semuanya diganti portal, tipe portal. Nah, yang agak beda, Anda bisa nggak memodelkan struktur abutmen itu seperti ini di dalam shot? Belum bisa, Pak. Belum bisa memodelkan pakai spring, Pak. Kalau memodelkan ini aja bisa ya? Yang atasnya mungkin insya Allah Pak, bisa, Pak. Oke, sip. Atasnya bisa. Nah, kalau nggak bisa pakai spring, pondasinya ini
Ya, titik-titik pondasi ini Anda modelkan saja pakai sendi. Paham? Paham, Pak? Nah, Anda modelkan pakai sendi, sudah dirun gitu aja. Nah, nanti akan Anda dapatkan reaksinya berapa, gaya horizontalnya berapa. Itu aja. Itu sementara. Ya. Nah, ini beban-bebannya. Beban matinya sekian, beban lantai sekian, dan sebagainya, beban aspal, beban trotoar, girder tepi, girder tengah, diafragma tepi, diafragma tengah, railing, dan sebagainya sudah ada semua. Maka reaksinya sekian. Reaksi di sebelah kiri. Dari girder tepi loh ya, reaksi girder tepi sebelah. Girder tepi sekian, reaksi girder tengah sekian. Nah, tinggal ngitung aja. Ada berapa girder? Nah ini girdernya berapa? 1, 2, 3, 4. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nggak kelihatan ya. Enam, Pak, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. 6 girder. Ya, 6 girder. Nah, tinggal ngitung aja. Tinggal dihitung saja. Reaksinya, aduh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 girder. Ya. 7 girder. Tinggal masukkan aja P, dan sebagainya. Ya. Yang tengah dimasukkan angka ini, yang tepi dimasukkan angka ini. Yang tengah ini, yang tengah, tengah. Yang kiri dan kanan ini tepi. Ya, girder tepi itu bedanya, bebannya beda dengan girder tengah. Kenapa? Karena beban hidupnya beda, beban matinya juga beda. Nih, beban matinya girder tepi lebih kecil, girder tengah lebih besar. Ya, ini ingat-ingat ya. Girder tepi dan girder tengah itu bebannya nggak sama beban matinya. Kalau di daerah-daerah luar kota, girder tepi itu reaksi beban matinya lebih kecil daripada girder tengah. Tetapi di daerah perkotaan, reaksi girder tepi lebih besar daripada girder tengah. Kenapa? Karena trotoarnya lebih lebar, terus railingnya menggunakan pasangan bata. Ya, railingnya ada potnya macam-macam lah. Ya, ini lebih berat daripada. Jadi luar kota dan dalam kota agak beda ya. Ini beban matinya dimasukkan. Ini sudah dimasukkan. Kemudian beban mati tambahan untuk pile cap. Ini beban mati pile cap itu di belakangnya apa? Di belakangnya abutmen itu kan ada aspal, ada kerikil, ada plat injak, ada lin konkrit, ada tanah uruk. Kan ada plat injaknya atau di belakang ini. Ini dihitung. Per meter perseginya sekian. Ini dibebankan pada pile cap ini. Dibebankan ke sana. Ini beban mati pada pembatas jalan. Pembatas jalan itu dibebankan pada wing wall. Nah ini. Pagernya jembatan lah. Pagernya jembatan itu dibebankan pada wing wall. Pondasinya itu di wing wall ini. Nah, ini pembatas jalan. Beban mati tambahan pembatas jalan ini.
Kemudian beban hidup girder tepi dihitung, beban hidup girder tengah dihitung, dimasukkan di sini. Ya, kemudian di-run gitu saja. Oh belum sih beban tanahnya. Jadi kalau Anda belum bisa menggunakan spring, Anda gunakan titik ini Anda kasih sendi, titik ini sendi. Ya, titik tumpuannya dikasih sendi. Kemudian beban gempa kita hitung dulu, N rata-ratanya berapa? N rata-ratanya ternyata 50. Sehingga tanahnya bisa digolongkan tanah padat batuan lunak, sangat padat batuan lunak, situsnya kelas C. Kemudian kita lihat respons spektrumnya, kita lihat berdasarkan PGA-nya, berdasarkan nilai SS-nya dan sebagainya, kita dapatkan bentuknya seperti ini. Kita masukkan C. Kalau ini sudah, apa yang belum? Tekanan tanah dimasukkan. Tekanan tanah itu, ya, ada tekanan tanah berbentuk kotak, yaitu Q kali KA, dan tekanan tanah berbentuk segitiga, yaitu gamma tanah kali KA kali H. Ya. Nah, Q kali KA 1,4. Ya. Kemudian yang bawahnya Q kali KA ditambah setengah gamma tanah H kali KA. Bukan setengah mestinya ya. Gamma tanah kali H kali KA. Ya. Anda bisa memodelkan beban tekanan tanah pada dinding. Di area ya, Pak ya? Ya, Load di area. Sudah, surface pressure. Surface pressure belum pernah, Pak. Saya cuma pakai load frame saja. Oh. Load Lainnya, area Mas, saja. Mbak lainnya? Sudah pernah apa belum? Halo? Iya, Pak, belum pernah. Belum? Belum, Pak, belum. Oke, kalau belum, kita coba menggunakan SAP bagaimana? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Mungkin belum dicoba, jadi. Nah, belum dicoba ya, benar. Ya. Kalau belum dicoba ya gitu memang. Oke. Sebentar. Bentar ya, tak carikan contohnya. Enggak ada. Oke, kita anu aja, sembarang aja ya nanti. Kita buka SAP dulu. Oke, kita bukakan SAP ya. Oke. Kelihatan ya SAP-nya ya? Kelihatan, Pak.
Kelihatan, Pak. Kemudian kita new model. Oke. Define section properties area. Nah, dinding, dinding itu aja ya. FC-nya itu tebelnya 0,4 udah aja ya. Kemudian ada lagi dinding tebelnya 0,6. Kemudian ada pile cap 1,5. Nah, terus tolong dilihat, pada saat saya memodelkan pile cap, saya menggunakan Celtic, bukan Celtin ya. Celtic, sel tebal. Oke, sekarang kita mulai gambar. Gambar pile cap-nya. Kemudian gambar dinding depannya. Kemudian gambar wing wall-nya. Wing wall-nya sementara tak gambar kotak aja ya. Iya, Pak. Jadi nggak berbentuk trapesium. Oke. Ini, sebentar, kita wajib melihat ini dulu. Objeknya, madepnya. Nah, ini balik kan. Nah, ini balik. Oke. Edit. Kita anggap. Ya. Kemudian tingginya berapa ini? 6 meter. Nah, coba ya, seandainya tanahnya itu, atau saya buka Excel dulu ya. Ini gini sudah paham ya? Sekarang saya tutup, saya buka Excel.
Nah ini. Tingginya tadi kan di bawah sini 0, di sini 6 meter toh. Iya Pak, 6 meter Pak. Nah, tanahnya berapa tanahnya? Gamma tanahnya asumsikan 1,7 ton per meter kubik. Terus beban di atas jalan, katakanlah 1 ton per meter kubik atau setara dengan 0,6 timbunan. Nah, kalau 0,6 timbunan 0,6 kali 1,7 1,02 kira-kira sama ya, sudah ya. Ini aturan jembatan. Jadi beban lalu lintas di atas jalan di belakang jembatan itu sama dengan 1 ton per meter persegi atau setara dengan 60 cm timbunan tanah. Oke. Kemudian KA-nya diasumsikan aja 0,4 ya. Asumsinya 0,4. Maka beban kotaknya sama dengan ini kali 0,4. Kemudian beban segitiganya sama dengan apa? 1 ini Setengah KA gamma ya Pak. enggak setengah Mas, keliru saja. Gamma kali KA. Gamma kali H, Gamma kali A. gamma kali H kali KA. Iya Pak. Nah, ini. Jadi bentuknya seperti itu. Ini bentuk kotaknya. Ini bentuk segitiganya. Paham? Nah, sekarang saya jumlah yang bawah ini ditambah ini. Yang atas ini ditambah 0,4. Nah, ada sebuah persamaan di dalam SAP, yaitu E sama dengan A dikalikan X ditambah B dikalikan Y ditambah C dikalikan Z ditambah D. Atau tekanan sama dengan P, tekanan atau P sama dengan A kalikan X ditambah B kali Y ditambah C kali Z ditambah D. Ya. Sekarang kita hitung karena gayanya ini adalah fungsinya adalah fungsi terhadap Z, maka A dan B-nya dinolkan. Sehingga P sama dengan CZ plus D. Ya. Sekarang kalau 0, Z-nya 0, ya. Z-nya 0, P-nya berapa? P-nya 4,8 kan? Iya, D. Ini loh. Nah, 4,8 sama dengan D. Ya. Pada saat Z-nya 0, maka P-nya 4,8. Berarti C kali 0 tambah D sama dengan 4,8. Berarti D-nya 4,8. Nah, sekarang kalau Z-nya 6, P-nya berapa? P-nya 0,4. 0,4. Tapi rumusnya jadi berapa? 6C ditambah
D. D-nya berapa? D-nya 4,8. 4,8. Berarti C-nya berapa? Sorry. C-nya berapa? C-nya ketemu berapa? 0,6. 0,4 dibagi dikurangi 4,8 dibagi 6 ya. nah, dikurangi 4,8 bagi 6. Loh kok ini, sorry. Nah, min 0,77 dan 4,8. Jadi P-nya P sama dengan min 0,733 C ditambah 4,8. Ini adalah fungsi dari surface pressure yang harus Anda tetapkan. Ya. Fungsi ini tidak unik, tergantung kedalaman, tergantung KA, tergantung gamma tanah, tergantung Ki. Ya. Sudah ya? Sekarang saya mau balik ke SAT. Nah, saya pilih area dinding. Show selection only. Kemudian saya, oh sebentar, ini belum ya, define-nya belum ya, load pattern-nya belum ya. Oke, terus saya tambahi tekanan tanah aktif. Horizontal earth pressure. Nah, itu ya. Oke. Kemudian saya definisikan join pattern-nya. Join pattern T aktif. Nah, kemudian saya define. Thread assign join pattern. Ini saya pilih tekanan tanah aktif. Nah, inilah persamaan yang harus kita isikan. A-nya 0, B-nya 0, C-nya minus 0,73333, D-nya 4,8. Tapi satuannya apa? Satuannya ton meter. Lah, berarti berubah. Ini harus dirubah dulu. Ya. Satuannya menentukan assign join pattern tekanan tanah aktif minus 0,73333 terus 4,8. Satuannya ton. Nah, ini jangan add to existing value, tapi gunakan replace. Nah, sekarang kalau sudah, baru kita isi load pattern-nya. Assign area load, surface pressure, that diganti tekanan tanah aktif, join pattern-nya diganti tekanan tanah aktif, ganti 1. Nah, kualik kan? Dari luar ke dalam, kita ulangi. Assign area load, surface pressure, tekanan tanah aktif,
minus 1. Nah, sudah dari dalam keluar. Ya, tekanannya dari dalam keluar, kena semua ini. Nah, kena semua. Paham? Nah, kalau Anda mau melihat, bisa saja menggunakan ini. Ya, surface pressure contour. Nah, itu. Ya, tekanannya sudah ada. Atau nah itu. Ya, paham? Paham, Pak. Enggak, Mas, paham? Paham, Pak. Kuncinya Anda harus bisa mencari persamaan join pattern-nya. Ya, join pattern-nya. Ada pertanyaan lain-lain, Mbak? Nah, kemudian di bagian belakang ini apa? Ditambahi beban tanah timbunan, beban macam-macam lagi. Beban tanah timbunan, beban aspal, beban jalan di atas sini. Ya. Sudah. Kemudian fondasinya Anda modelkan di sini. Dengan pertama modelkan aja pakai join restraint ya, join restraint sendi gitu. Dan nanti kalau itu sudah bisa, kita tambahi bagaimana memodelkannya dengan spring bertahap ya. Kira-kira ada yang mau nyoba? Saya kira dicoba ya, harus dicoba ya. Dicoba. Bagaimana hasilnya ya nanti tergantung. Sebentar. Ini juga ada yang aneh. Kalau fondasinya seperti ini, repot nanti. Nah, ini nanti bisa dilongi. Ya. Bisa dilongi dalam bentuk apa? Bisa nggak Anda ngurangi ini? Ditrim, Pak. Ya. Misalkan gini ya. Edit area, divide area. Nah, oh. Ya, bisa ya diatur gini ya. Jadi gampang kan bikinnya? Ya, nanti dicoba dulu nanti. Ya, Ini kesusahan itu, Pak. Baru enggak kerasa, Pak. nyobanya gampang loh. Gini loh, trapesium kan kata emang saya kan enggak bikin trapesium tadi. Iya, Pak. Loh, jadi kan trapesium. Loh. Iya, Pak. Nah, terus baloknya apa?
Nah, sudah jadi loh. Ya. Apa sulitnya gitu loh, Mas? Ya, belum dicoba soalnya, Pak. Ya, belum dicoba. Ya, silakan ya dicoba ya. Gitu nggih. Oke, siapa? Nah, terus beban-beban reaksi baloknya dimasukkan di sini. Ya, dimasukkan di situ, di dinding ini. Sudah selesai. Kalau sudah gini, Anda gampang ngitungnya sudah. Kan gampang ini, apa yang Anda repoti? Nah, ini tak anu bisa edit area, divide. Oke. Sudah selesai. Ya, gampang ya. Jadi kalau Anda udah ngomong model jembatan lama banget, enggak, cepat. Ini loh buktinya ya. Ada yang ditanyakan, Mas, Mbak? Oh iya, Pak. Untuk perletakannya yang sendi tadi, Pak, itu untuk jaraknya juga ditentukan berdasarkan yang tadi ya, Pak? Ditentukan berdasarkan yang sesungguhnya. Oh, baik, Pak. Ya. Ya sembuh lah. Pokoknya ngono lah ya. Siap, Pak. Pokoknya ngono lah. Ya. Iya, Pak. Nah, satu lagi. Seandainya Anda memasang posisinya rubber bearing atau perletakan itu tidak pas di senternya dinding, ada eksentrisitas, maka beban-beban yang ada di sini juga harus diberi eksentrisitas. Paham? Oke, kita tutup dulu. Iya, Pak. Ini enggak paham, Pak. Maksudnya bagaimana, Pak? Oke. Nah, ini. Coba Anda lihat ini. Ini kebetulan saja reaksi dari bearingnya ini pas di tengah-tengah dinding. Ya, berarti tidak ada eksentrisitas. Tapi seandainya bearingmu itu rada maju, agak maju kira-kira 10 cm atau agak mundur 10 cm, maka ada eksentrisitas kan terhadap pusat pondasi maupun pusat dinding. Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, sehingga di dalam SAP-nya juga harus dimodelkan. Eksentrisitasnya. Misalkan eksentrisitas, misalkan posisinya itu maju 20 cm dari pusat dinding. Nah, ini tak kasih titik tambahan ya. Kasih titik tambahan yang saya copy maju ke arah katakanlah 20 cm ke depan.
Nah, ini. Titik ini maju 20 cm. Ya. Halo? Iya, Pak. Nah, terus diapakan? Dimodelkan dengan draw ini. Join link. Ya, join link. Join linknya gimana? Ya, dimodelkan dulu, di-define dulu. Section, link, atau support properties. Nah, ini. Ya, modelkan ini linear, bisa non-linear, bisa damper, bisa macam-macam. Ya, bisa Anda modelkan sebagai damper itu apa? Karet, bisa rubber band, rubber isolator, bisa macam-macam. Ya. Misalkan ini aja. Ini, oke. Nah, saya gambar. Nah, di titik inilah reaksi-reaksi tadi Anda pasang. Bukan di sini, tapi di titik sini. Kenapa? Ada eksentrisitas 20 cm, Pak. Eksentrisitas ke mana? Ke depan. Kalau eksentrisitas ke belakang, ya pasang ke belakang. Paham? Paham, Pak. Ya, jadi reaksi-reaksinya itu di sini. Ini di assign, join load, forces, katakanlah date-nya 60 ton. Nah, oh sorry. Nah, ini. Ya, bisa dimodelkan gitu? Bisa, Pak. Ya wis. Ya wis. Nah, saya berharapnya Anda enggak perlu dari tugas saya. Dari tugas ini contohnya jangan dari ini, tapi dari tugas yang diberikan Bu Fitri dan Pak Deris, tugas yang diberikan Bu Fitri dan Pak Deris, Anda kan pernah dikasih tugas bangunan atas jembatan. Iya, Pak, pernah, Pak. Ya. Nah, modelkan abutmennya, tanahnya ikut punya saya. Tanah bagus banget. Oke. Ya. Iya, Pak. Modelkan di sini. Udah gitu aja. Selesai. Gempanya ikut punya saya. Kenapa? Karena tanahnya di tempat saya. Ya, bangunan atasnya ikut punya Anda. Jadi Anda ngitung abutmen kanan, abutmen kiri. Abutmen aja satu, nggak usah dua. Satu aja. Kalau sudah satu, lainnya bisa nanti. Paham, Mas, Mbak? Paham, Pak. Halo, yang lain? Mbak Sonia, Indah, paham? Iya, Pak. Kira-kira Virgin Risdianto sanggup? Iya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oh, bisa. Tapi hasilnya nanti mohon bimbingannya lagi, Pak. Mungkin ada kesalahan-kesalahan. Ya biasa nih, mahasiswa salah itu biasa, tapi nyoba. Mahasiswa Ya, salah itu biasa, tapi nyoba. Tapi kalau sudah bukan mahasiswa, Anda sudah jadi sarjana, nggak boleh salah. Iya, Pak. Nggak boleh salah. Itu ya, Anda pegang prinsip itu. Selama jadi mahasiswa, salah itu biasa. Tapi setelah bukan mahasiswa, nggak boleh salah. Harus selalu benar. Ya, masuk penjara kamu. Undang-undang jasa konstruksi. Oke? Iya, Pak. Siap. Ada pertanyaan? Saya sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 4, Pak.
Jam 4. Oke, Jam setengah 16. 4. Nah, ya wes. Oke, ya. Iya, Pak. Anda sudah bisa memodelkan surface pressure. Anda sudah bisa memodelkan abutment dengan sub. Ya. Iya. Anda sudah bisa memodelkan, menempatkan beban-beban reaksi dari apa? Girder pada abutment. Terus nanti Anda bisa mendesain fondasi. Ya, fondasinya asumsikan saja sendi. Setelah asumsi sendi ini bisa kita selesaikan, tugas ini bisa kita selesaikan, katakanlah 2 pertemuan. Anda tak ajari soil spring, fondasi tiang yang menggunakan soil spring. Ya. Kemudian baru pilar. Ya. Pilar juga gitu, katakanlah 2 pertemuan, 4 pertemuan, cukuplah 5 pertemuan cukup, 5 pertemuan. Baru kita nanti ninjak ke topik yang lain. Ya. Kira-kira siap? Siap, Pak. Ini kerja keras loh ya kamu, serius ini. Nyoba sendiri. Kalau nggak nyoba ya Iya, Pak. nggak bisa. Oke, saya akhiri dulu. Aku nggak sampai jam 4 ya.